Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo trade house hadir kembali di siang ini ya. Dan dimana sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 13 lewat 43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya pada hari ini, hari Selasa 20 Januari 2026 ataupun Tuesday 20 Januari 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah wallpaper ya, di mana ini Presiden Trump itu mengaitkan ancamannya terhadap Greenland ya, dengan mengabaikan itu hadiah dari Nobel perdamaian ya. Jadi itu yang menjadi kuncinya pada hari ini yang kita akan bahas pada siang ini. Baik, dan kita akan mulai seperti biasa. Kita akan memulainya dengan harga emas, di mana hari ini mencapai kembali ATH-nya untuk emas, yaitu dengan mencapai dengan angka 4717.86, dan itu barusan saja terjadi sekitar beberapa saat yang lalu, yaitu tepatnya pada jam 13.07 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 4659.51 itu pun terjadi pada tadi pagi, yaitu tepatnya pada pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan sekarang berada di sekitaran pada angka 4711 ya. Dan berikut juga ada juga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris keempat, di mana hari ini juga mencapai dengan angka 94.629, itu mendekati ATH kemarin, di mana ATH kemarin itu mencapai dengan angka 94.675, jadi hampir sedikit lagi ya, tetapi tidak, sementara hanya kita bisa anggap ini double top ya, tapi belum tentu pasti, karena sebentar lagi pasar Eropa juga akan berjalan. Dan hari ini juga untuk harga terendah sementara untuk harga silver ataupun perak itu dengan terendahnya dengan angka 92.597, dan sekarang ada di harga 93.73. Baik, selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya yang kemarin ya. Itu akan mulai dari pertama ya, dimana ini ada yang terakhir cuplikannya dari yang kemarin, dimana saya setelah rencananya ini akan WD sebesar 1.500 ya, karena jelas ini pada hari Senin kemarin saya melakukan WD ya, tepatnya pada tanggal 18 Januari saya sudah profit ya, mencapai dengan angka 6534, dan saya akan kembali ambil 1.500 ataupun WD 1.500, dan margin saya akan kembali ke angka sekitar 5.000-an something ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ya. Untuk range yang kecil untuk edisi 19 Januari 2026 ya, di mana high itu saya berhitungnya dengan angka 4690 sampai dengan 4698, itu tidak tercapai ya. Itu karena high kemarin juga dia hanya membalasnya dengan angka 4680.6 ya. Itu sisanya sudah tidak ada. Sedangkan low-nya itu jelas jauh sekali dengan angka 4626 sampai dengan 4630 ya. Dan ini juga tidak ada ya, karena harga terendahnya kemarin dengan angka
61,8 ya. Dan juga saya mengatakan juga ini kuncinya ada pada jam 19 ya. Apabila harganya bertengger di angka 4700 itu berhati-hati ya. Karena tidak ada berita, tidak ada apa-apa, jelas ini hanya perjalanan politik dan ini politik susah ditebak itu angkanya kemana larinya. Selanjutnya kita akan dengan range yang besar, di mana range yang besar ini kemarin pada tanggal 19 Januari 2026 saya mengucap dengan angka 4705 sampai dengan 4718 itu tidak tercapai ya. Namun hari ini kelihatan. Dan ini low-nya juga kejauhan ya. Itu jelas tidak ada indikator apa-apa ya. Dan jelas itu kita bisa melihat tingginya kemarin dengan angka 4680,6 ya. Sedangkan harga terendahnya dengan angka kemarin ya, dia punya pantulannya 4661 ya. 0,8. Dan di sini saya juga mengutarakan sebagai kuncinya hati-hati pada pukul 19 ya. Itu karena kalau dipantul ataupun harganya bermain di angka 4700. Jadi agak susah lagi ke sana jalannya. Kemudian ini adalah lembaran untuk WD saya ngambil WD sebesar 1.500 ya. Kemudian ini sekarang margin saya telah mencapai setelah WD 5034 dari 6534 ya. Dan ini telah terjadi pada hari ini 20 Januari ya. Dan ini kita akan simpan untuk esok kita bahas kembali bagaimana dengan purchasing saya. Dan selanjutnya kita bisa melihat agenda ekonomi untuk Amerika. Itu jelas tidak ada ya untuk hari ini ya, kosong semua ya. Kemudian ini adalah beritanya, ulasannya kemarin, itu kenapa harga emas dan silver itu bisa mencapai rekor tertinggi, yaitu disebabkan dengan adanya kericuhan ya, itu masalah Greenland ya. Jadi dibebankan tarif bagi negara Eropa yang hendak memilikinya oleh Trump itu. Jadi mengakibatkan ini semua pada kacau atau chaos ya. Jadi semua trader maupun investor itu sekarang berpikir-pikir ulang lagi apa makna dengan masalah Greenland ini, dan sebelum mereka memutuskannya itu jelas mereka mencari alat pelindung supaya mereka transaksi mereka tidak adanya kerugian yang lebih dalam. Mereka jelas itu membeli emas dan silver. Lalu selanjutnya kita akan melihat isinya ke dalam, di mana ini dijelaskan harga emas mencapai rekornya pada angka 4689 per ons ya. Kemudian silver ataupun perak itu mencapai rekornya juga dengan angka 94,61, dan sekarang itu nilai US dollar itu slice itu turun ya, diakibatkan perang perekonomian seperti yang dimaksud ini, ataupun perang dagang. Dan selengkapnya emas dan silver itu mencapai rekor tertinggi pada hari Senin, dibarengin ya ataupun diimbas oleh safe haven dari pernyataan dari Presiden Amerika Donald Trump masalah ada tambahan tarif mengenai Greenland ini yang akan dimiliki oleh sebagian negara Eropa. Dan ini harga emas melompat 1,7% menjadi 4672 per ons ya pada pukul
12.05 GMT ataupun pada pukul 12.05 ya East Time waktu setempat, ataupun pada pukul 17.05 GMT atau tepatnya pada dini hari kemarin, yaitu pada pukul 00.05 ya. Dan kontrak Februari juga berikut naik, juga ada imbasnya secara otomatis, itu mencapai 1,8% ya. Kemudian ini adalah Trump itu ya membuat beberapa dari allies Eropa ya atau Uni Eropa itu dengan tarif ya yang diumumkan kemarin pada hari Sabtu ya, apabila hendak memiliki itu Greenland itu yang ada lokasi di Denmark. Dan ketika itu institusi ataupun dari polisi atau politik ya, itu membuat market, itu mengendalikan market, jelas otomatis emas itu menjadi acuannya untuk kita tetap memegangnya agar kita tidak ada imbas adanya kerugian ya. Selama ini emas di tahun 2025 itu mencapai kenaikan 64% diimbas oleh beberapa faktor ya, baik dari geopolitik, ekonomik, dan maupun suku bunga. Kemudian ada pernyataan dari Michelle Bowman yang telah kita duga, tapi nyatanya beliau terbalik itu mengucapkannya ataupun ke pasar pada hari Jumat itu, menyebabkan US dollar itu melemah dan harga emas itu kembali naik, diakibatkan beliau setuju ataupun menyetujui adanya pemotongan kelanjutan dari suku bunga ini pada akhir bulan ini atau tepatnya di minggu keempat bulan Januari ya. Lalu ini adalah signal di mana indikasinya dari pagi naik semua ya, tidak ada yang turun, dan itu sudah 2 kali saya upload ke halaman lembaran short ya. Kemudian ini adalah angka-angkanya sebagai berikut, di mana resistennya mencapai 4730, 4765, dan kemudian 4800, sedangkan supportnya dengan angka 4667, 4664, dan kemudian 4620, dan semua indikator ini naik semua, baik dari intraday, short term maupun medium term. Kemudian bagaimana dengan sudut pandang saya? Kita akan melihat ini di layar berikut ya. Dan ini mungkin saatnya harusnya saya geser ya. Dan kemudian selanjutnya saya akan mengambil foto, jelas itu seperti biasa 2 kali ya. Dan ini setelah 2 kali, sekarang jam menunjukkan pukul 13.56 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini 20 Januari 2026, dan kondisi di Jakarta ini penuh berawan. Dan kita akan memulainya sudah barang tentu, yaitu dengan perkiraan saya yang range yang kita sebut range yang besar ya, atau kita sebut big ya, untuk 20 Januari 2026, di mana indikasi tingginya yaitu perhitungan saya itu bisa mencapai 47
35 sampai dengan 45 ya. Sedangkan untuk low-nya 46, 40 sampai dengan 50. Indikasinya saya perhitungkan itu ya, alangkah sebaiknya ya. Jadi sebelum pukul 22 malam ada low buy untuk acara day trade. Ya, jadi jangan coba-coba untuk lihat wah cukup tinggi bisa sell. Jadi langkah sebaiknya kalau menurut saya lebih baik tunggu dia begitu ada profit taking itu buy, lalu kita baru take profit. Itu jauh lebih menguntungkan daripada kita selling dulu. Itu advice dari saya, tapi semua pilihan itu terletak pada kalian semua. Sedangkan yang kedua ini kita akan coba membuat untuk lembaran yang fluktuasinya rendah ataupun normal ya, untuk edisi 20 Januari 2026 ya. Untuk indikasi tingginya yaitu dengan angka 47, 22 sampai dengan 32. Sedangkan untuk harga terendahnya saya berhitungnya dengan angka 46, 70 sampai dengan 80. Dan kuncinya sama seperti yang tadi. Jadi untuk kalau sepertinya sudah tinggi, kalian mau sell, saya pikir berhati-hati, dan sell itu cepatnya turun dan kemudian itu rebound, itu menurut saya. Tapi kalau memaksakan diri lebih baik buy dulu baru sell. Tapi yang lebih bagusnya lagi wait and see, lebih enak. Tunggu 1-2 hari agak tenang dahulu. Ya, itu anjuran ataupun advice dari saya. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan otomatis channel ini akan kembali tentunya pada esok hari, yaitu pada hari Rabu 21 Januari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.